Sabdo Pala is reborn urban legend. Rahayu cucuku sekalian, sugeng injing, sugeng siang, sugeng sonten, sugeng dalu. Tergantung kapan sampean nonton video ini. Aku Sabdo Palon selalu mendoaken kuwe kabeh putu-putuku Nuswantara. Buka dengan semoga, tapi yakin terjadilah. Selalu sehat, selalu selamat, selalu bejo, selalu bahagia saklawase. Berkah sak kabeh saka kersaning Gusti. Amin. Ger, pitu-putuku sejagat Nuswantara dan juga sampean jenengan yang mungkin lagi nyasar di alam maya ini. Kenalin, saya Semar, bukan Semar yang jadi badut di acara ulang tahun. Saya ini Semar, si punakawan dari dimensi Jawa kuno, yang katanya sih udah ada dari zaman bahela. Tapi jangan salah, meskipun tua, saya ini update banget sama perkembangan zaman. HP saya aja udah iPhone 17 Pro Max loh. Nah, ngomong-ngomong soal zaman, saya ini lagi sering-seringnya ngelus dada, kadang juga ngelus jidat. Kenapa? Karena saya lihat kok ya banyak banget manusia zaman sekarang ini yang sibuknya minta ampun. Sibuk kerja? Bukan. Sibuk cari nafkah? Bukan juga. Sibuknya itu loh, sibuk jadi Tuhan. Iya, Tuhan. Yang hobinya ngejudge, ngasih label, ngasih vonis. Seolah-olah mereka ini yang paling tahu isi sorga dan neraka. Padahal ngurus diri sendiri aja kadang masih belepotan, ya kan? Nah, dari mulai urusan agama, politik, sampai gaya hidup orang lain, semua dihakimi. Ada yang pakai dalil, ada yang pakai fatwa, ada yang pakai jurus, pokoknya saya bener. Lah, saya ini yang udah ribuan tahun jadi penasehat dewa, jadi penasehat kesatria, kok ya baru tahu kalau sekarang ini Tuhan itu banyak banget cabangnya. Sampai-sampai yang asli malah nggak dianggap sama sekali, ternyata di bumi rebutan acting jadi Tuhan. Padahal dulu itu tugas saya cuma ngemong para kesatria biar nggak salah jalan. Sekarang saya harus ngemong jutaan manusia yang merasa dirinya udah jadi kesatria paling suci, paling bener, paling berhak menghakimi. Ya ampun Gusti Agung, capeknya itu loh sampai ubun-ubun. Tapi ya sudahlah, namanya juga tugas. Mari kita lihat sejauh mana drama manusia sibuk jadi Tuhan ini akan berlanjut. Siap-siap, karena ceritanya ini bakal penuh jenaka, ketegangan, horor, tapi juga ada sedikit pencerahan, biar nggak gelap-gelap amat.
Kekacauan niki sedulur bukan lagi cuma di dunia maya. Sekarang sudah jadi santapan sehari-hari. Di pasar, ibu-ibu yang tadinya cuma nawar harga bawang sekarang bisa ribut gara-gara beda pilihan penceramah. Di kantor, rekan kerja yang tadinya akrab sekarang saling sindir di grup chat karena beda pandangan soal surga dan neraka. Saya ini sampai bingung. Ini negara Pancasila apa negara teokrasi dadaan? Saya sudah coba berbagai cara. Saya datangi satu persatu. Saya ajak ngopi. Saya ajak ngobrol santai. Saya bilang, sedulur, agama itu kan untuk menuntun kita jadi manusia yang lebih baik, bukan malah jadi manusia yang lebih galak. Tapi ya itu, mereka sudah terlanjur merasa jadi Tuhan. Telinga mereka sudah tuli oleh bisikan-bisikan kebencian. Mata mereka sudah buta oleh fatwa-fatwa yang menyesatkan. Dan di tengah kegelapan itu, dia muncul, tokoh C. Bukan hantu pocong atau kuntilanak yang biasa kalian lihat di film horor murahan. Dia lebih dari itu. Dia adalah manifestasi dari semua kebencian, semua penghakiman, semua energi negatif yang kalian sebarkan. Dia tidak punya wujud yang jelas, tapi kehadirannya bisa membuat bulu kuduk berdiri. Suaranya adalah kumpulan bisikan-bisikan jahat yang kalian lontarkan. Matanya adalah cerminan dari mata-mata yang penuh kebencian saat menghakimi orang lain. Dia tidak menyerang secara fisik, tapi dia meracuni pikiran. Dia memperkuat rasa benci, dia memupuk rasa curiga. Dia membuat orang-orang yang tadinya cuma beda pendapat jadi saling bermusuhan. Dia membuat orang-orang yang tadinya cuma beda keyakinan jadi saling mengkafirkan. Saya melihatnya, sedulur. Saya melihat bagaimana dia menari di atas penderitaan kalian. Saya melihat bagaimana dia menikmati setiap tetes air mata, setiap desahan kekecewaan. Saya mencoba melawannya dengan kebijaksanaan, dengan kasih sayang. Tapi dia terlalu kuat, karena dia tumbuh dari kalian sendiri. Dari setiap kata-kata kotor yang kalian ucapkan, dari setiap vonis yang kalian jatuhkan, dari setiap kebencian yang kalian pelihara. Dia adalah cerminan dari diri kalian yang paling gelap dan yang paling mengerikan. Dia tidak akan pernah pergi selama kalian masih sibuk jadi Tuhan. Setelah kegelapan itu, putu-putuku, mari kita sejenak merenung. Mengapa semua ini bisa terjadi? Mengapa manusia yang katanya makhluk paling mulia bisa begitu mudahnya jatuh dalam jurang kebencian dan penghakiman? Akhirnya merasa maha benar. Jawabannya sederhana, tapi seringkali terlupakan. Karena kita lupa siapa diri kita sebenarnya. Lali asal usule. Kita lupa bahwa kita ini adalah bagian dari alam semesta yang luas, yang diciptakan dengan cinta dan kasih sayang.
Dalam ajaran leluhur Jawa, ada konsep yang namanya manunggaling kawula Gusti. Artinya, bersatunya hamba dengan Tuhan. Bukan berarti kita menyatu fisik dan jadi Tuhan secara harfiah, bukan. Tapi ini adalah tentang menyadari bahwa di dalam diri kita ada percikan ilahi. Ada potensi kebaikan, kasih sayang, dan kebijaksanaan yang luar biasa. Ketika kita sibuk menghakimi orang lain, sibuk merasa paling maha benar, sebenarnya kita sedang memadamkan, menghilangkan, mematikan percikan ilahi itu. Kita sedang menjauh dari hakikat kemanusiaan kita sendiri. Para agamawan yang mabuk agama, para penceramah yang gemar memecah belah, dan umat awam yang mudah terprovokasi, mereka semua lupa. Mereka pikir dengan menghakimi dan memvonis negatif mereka yang berbeda, apa mereka sedang membela Tuhan? Aku katakan tidak. Faktanya, mereka sedang merendahkan Tuhan. Padahal, Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tuhan tidak butuh dibela dengan kebencian dan teriakan atas namanya. Tuhan tidak butuh dibela dengan permusuhan beralibi dalil dan ayat. Tuhan hanya butuh kita untuk menjadi manusia yang baik, yang menebarkan kedamaian, bukan provokasi kebencian dan kekacauan. Ingatlah putu-putuku, setiap manusia itu unik dengan perjalanan spiritualnya masing-masing. Kita tidak pernah tahu apa yang ada di hati orang lain, apa yang mereka alami, apa yang mereka perjuangkan. Jadi, siapa kita berhak menghakimi? Siapa kita berhak memvonis surga atau neraka? Tugas kita bukan jadi hakim akhirat. Tugas kita adalah jadi manusia. Manusia yang saling menghargai, saling mengasihi, saling mencintai, dan saling mendukung. Tokoh X tadi yang aku lihat dan ceritakan, dia itu bukan makhluk dari dimensi lain. Dia adalah bayangan negatif kalian sendiri, bayangan dari ego, dari kesombongan, dari iri dengki dan kebencian, dari ketakutan yang kalian pelihara sendiri dengan menjual ayat dan agama. Semakin kalian memberi makan kebencian, semakin besar dia tumbuh. Semakin kalian menghakimi, semakin kuat dia meracuni. Satu-satunya cara untuk mengusirnya adalah dengan memadamkan api kebencian di dalam diri kalian sendiri, dengan menyalakan kembali cahaya kasih sayang, cinta, damai, dan empati. Jadi putu-putuku, setelah semua drama ini, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus ikut-ikutan jadi hakim, membalas kebencian dengan kebencian? Tentu saja tidak. Itu sama saja dengan memberi makan si tokoh X yang tadi. Solusinya sederhana.
tapi butuh keberanian. Jadilah manusia seutuhnya. Manusia seutuhnya. Manusia seutuhnya itu yang bagaimana? Yang punya empati, yang bisa merasakan apa yang orang lain rasakan, yang punya kasih sayang, yang bisa mencintai tanpa syarat, yang punya kerendahan hati, yang menghargai setiap perbedaan, yang tahu bahwa di atas langit masih ada langit, dan di atas manusia yang sok tahu masih ada Tuhan yang Maha Tahu. Jadi, berhentilah sibuk jadi Tuhan dan mulailah sibuk jadi manusia, sibuk memperbaiki diri, sibuk menebarkan kebaikan, sibuk memberikan cinta tanpa syarat, sibuk menciptakan kedamaian. Jangan takut untuk berbeda. Perbedaan itu indah, sedulur. Ibarat taman bunga, kalau isinya cuma satu jenis bunga, yang gak seru kan? Justru karena ada mawar, melati, anggrek, dan kamboja, taman itu jadi indah dan harum. Begitu juga dengan kehidupan. Hargai perbedaan, rayakan keberagaman, karena disitulah letak kekayaan kita sebagai bangsa. Dan wajib kalian ingat selalu, perbedaan itu ciptaan Tuhan. Dan untuk para agamawan, para penceramah, dan umat awam yang mungkin masih suka hilaf menghakimi, ingat pesan Semar ini. Tuhan itu maha luas, seluas samudra. Jangan coba-coba kalian batasi Tuhan hanya di dalam tempurung kepala kalian sendiri. Jangan coba-coba kalian klaim Tuhan hanya milik golongan kalian sendiri. Karena Tuhan itu milik semua dan kasih sayangnya melampaui batas-batas yang kalian ciptakan dan manipulasi atas nama tafsir ayat dan agama. Aku Sabdo Palon, si punakawan yang gak pernah pensiun. Tugas saya belum selesai selama masih ada manusia yang sibuk sok jadi Tuhan. Tapi saya percaya, satu hari nanti kalian akan sadar. Kalian akan kembali ke fitrah kemanusiaan kalian. Kembali ke sangkan paraning dumadi. Dan saat itu tiba, saya bisa istirahat sejenak. Mungkin sambil ngopi di warung kopi bareng tokoh X yang sudah insaf. Siapa tahu dia mau jadi santri saya? Lawang gaib saiki lewat wifi le. Jin ora perlu tumbal, cukup password. Dukun nyantet lewat status WA. Dan dosa viral dulu, tobat nanti. Zaman saiki agomo digawe dagangan. Sertifikat ahli agama bisa dicetak. Surga dibandling sama produk syariah. Duh Gusti, iki dagangan nopo keyakinan? Kabeh sibuk tampil, tapi lupa pamit. Kabeh rebutan pujian, tapi gak siap diadili. Zaman edan, dewa-dewa, malaikat ning langit nangis, karena menungso lupa jadi menungso. Rebutan paling maha benar, sibuk rebutan posisi Tuhan. Padahal iblis wae gak pernah pengen dadi Tuhan. Ra usah rebutan swarga. Menungso wae durung rampung kok. Kabeh iki panggung sandiwara le. Aku dalang
tanpa panggung, kowe pemain tanpa naskah. Tapi ojo lali, Tuhan ora pernah mento dibela. Sing perlu dibela ya kamanungsanmu dhewe. Wis, saiki pateni HP-mu. Sambat nang batinmu. Sopo ngerti Semar iso mamber nang impenmu. Ngancani putune donga syukur ben sadar diri.